Sekarang Saudara Yermias Numberi, silakan untuk ke depan, pakai mic. Saya cek dulu Saudara Yermias. Saudara tempat tanggal lahir Serui 20 Juni tahun 58, benar? Benar yang mulia. Beragama Kristen, tinggal di BTN Skyline Blok D 110. 110 Kota Raja, Distrik AB Pura atau Jayapura. AB Pura ya. Saudara Ketua KPU yang tadi disebut-sebut oleh Patrick ya. Ketua KPU Kota Jayapura. Kota Jayapura, bukan provinsi. Provinsinya ya. Ya. Oke. Mau menjelaskan apa soal Jayapura kalau termohon sendiri meminta saudara 3 poin. Pertama, soal pelaksanaan rekap di tingkat kota. Ada hal yang spesifik yang ingin saudara jelaskan? Iya, pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kota kami laksanakan pada tanggal 16. 16 ya. Catatan khusus yang terjadi bahwa saksi dari pasangan nomor urut 1 tidak menandatangani berita acara rekapitulasi. Oke, itu yang khusus ya, yang saya spesifik. tanyakan langsung, saya turun langsung ketemu, dia bilang atas perintah atasan, udah saya diam aja. Oke, jadi alasan dia atas perintah atasan. Kemudian karena dia sampaikan tentang keberatan yang dibuat ketika terjadi pemungutan suara di TPS 16. TPS 16 di kelurahan apa? Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. Oke. Soal apa keberatan itu? Tentang saksi calon tidak diizinkan masuk. Tidak diizinkan masuk. Tapi ada saksi calon yang lain? Ada. Misalnya kan itu kan pasangan 2. Ya. Berarti 2 itu 1 dan 2 sudah ada. Terus ada lagi yang mau masuk atau tidak ada sama sekali, Anda melarang masuk? Ya, jadi begini yang mulia. Gimana? Saksi pasangan calon nomor urut 1 datangnya tuh jam 11 lewat, jam 11 lewat. Ketika pemungutan suara harusnya dimulai dari jam 7 berdasarkan aturan, tapi karena tidak ada, ditunda setengah jam. Saksi pasangan calon nomor urut 1 dan 2 juga tidak ada, akhirnya dimulai acara pemungutan suara tersebut. Nah, dilaksanakan sampai dengan jam setengah 11, saksi baru datang. Jadi dia melihat bahwa sudah selesai, dia pulang. Jadi tidak masuk, jadi bukan diizinkan masuk. Oh, bukan karena tidak diizinkan, tapi karena melihat sudah selesai lalu dia kembali. Oke. Kemudian dua-duanya itu? Iya. Saksi 1 maupun saksi pasangan 2. Karena di TPS 16 tidak ada pemilih yang terdaftar dalam DPK atau dan DPKTB, sehingga mereka tidak menunggu sampai jam 1. Jadi dilaksanakan. Gitu. Itu yang dibuat dalam keberatan, tetapi tidak dimunculkan di tingkat PPS. Di tingkat PPS, saksi dari pasangan nomor urut 1, Gusmawati Guntur, tidak mempersoalkan itu, hanya menyampaikan Sebentar, saudara cerita tidak ada pengajuan keberatan di PPS. Bagaimana dengan di TPS? TPS juga tidak. Karena dia pulang. Oh, begitu. Dia pulang, dihitung tidak ada dia, dan tidak mengajukan keberatan. Di sidang PPS juga tidak ada keberatan. Baru ada keberatan di tingkat? Disampaikan di tingkat KPU Kabupaten, kota maksudnya. Tetapi tidak disampaikan ke Panwas, sehingga saya juga tanyakan Panwas, tidak ada keberatan. Itu yang terjadi di pleno rekapitulasi tingkat kota. Artinya Panwas menganggap itu selesai. Nggak ada masalah. Berarti rekap di tingkat kota selesai. Oke. Bisa saudara jelaskan siapa yang menang di kota Jayapura? Baik, terima kasih. Untuk kota Jayapura, perolehan suara untuk pasangan calon nomor urut 1 69.220. Oke.
untuk pasangan calon nomor urut 2, tadi pertama, pasangan calon nomor urut 2 96780. Oke. Lalu itu sudah selesai ya soal rekap. Ya. Ada hal khusus tadi yang ingin saudara jelaskan. Kalau lain-lainnya kan dijelaskan oleh dokumen itu. Ya. Siapa yang hadir dan seterusnya. Ya. Sekarang yang kedua, saudara diminta untuk menjelaskan TPS 14, TPS 24, TPS yang sebenarnya TPS 23 itu. Ya, betul. Kemudian soal pemohon menang dengan perolehan 332 dan pasangan nomor 2 290. Itu apa hal yang ingin saudara jelaskan? Baik yang mulia. Dalam dalil pemohon dikatakan bahwa TPS 14, TPS 16 dan TPS 23. Tapi kemarin disebut 24, jadi saya ingin ketegasan. TPS 23 atau TPS 24? Yang pasti. Kalau TPS 24 saya akan tidak jelaskan. Karena dalil yang masuk dan kami baca adalah TPS 23. Oke. Baik, saya teruskan. Kalau TPS 23 mau jelaskan? Tiga-tiganya. 14, bukan. 14, kalau 14. 24 Anda nggak akan menjelaskan ya, karena tidak didalilkan. Ya. Sekarang TPS 23? TPS 23 siap. Ya. Yang dikatakan bahwa TPS 23 itu pasangan nomor urut 1, calon nomor urut 1 tidak mendapat suara. Tidak mendapat suara. Tetapi fakta rekapitulasi bahwa ada suara untuk pasangan nomor urut 1. Saya bacakan di sini, mohon izin. Ya. Sebentar, ini kurang keterangannya. TPS 14, TPS 24 atau 23 itu di kelurahan mana ini? Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. Kelurahan apa tadi? Entrop. Entrop ya. Oke. Soalnya apa karena susah ngejanya itu enggak ditulis di sini. Terus silakan teruskan. Ya, untuk TPS 23. Tadi sudah 0 tapi ada suaranya. Ada suara. Oke. Yaitu pasangan calon nomor urut 1 332. Ya, terus pasangan calon nomor urut 2 290. Oke. Jadi tidak benar bahwa pasangan nomor urut 1 0 berdasarkan dalil mereka. Itu tidak benar. Tidak benar. Oke. Yang berikut adalah TPS 14. Ya. Itu juga dikatakan 0, tapi fakta rekapitulasi di tingkat PPS masih Entrop juga ya? Masih Entrop. Oke. Tiga-tiganya di Kelurahan Entrop. Iya. Untuk pasangan calon nomor urut 1 63 suara. Pasangan calon nomor urut 2 111. Oke. Terus? Jadi tidak benar bahwa di TPS tersebut mereka dapat 0. Oke. TPS 16. Ya, 16 sekarang. Ya. Pasangan calon nomor urut 1 adalah 0. 0. Pasangan calon nomor 2 617. 617. Ya. Oke. Terima kasih yang mulia. Itu poin 2. Sekarang yang ketiga, soal intervensi. Yang di sini disebutkan tidak benar apabila terdapat intervensi dengan menghalang-halangi saksi pemohon tadi. Apakah juga di Entrop itu juga? Tidak terjadi. Tidak terjadi. Ada surat pernyataan dari ketua KPPS 3 TPS tersebut, ketua PPS dan ketua PPD sebagai alat bukti yang sudah kami serahkan ke penasihat hukum. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya, apakah keberatan mengenai intervensi dengan menghalang-halangi saksi itu muncul juga ketika rekap? Tidak ada sama sekali. Oke, cukup kalau begitu. Terima kasih. Terima kasih. Ada hakim yang lain? Cukup, terima kasih. Sekarang gantian dengan Saudara Imawan Margono. Saya cek dulu Saudara Imawan. Saudara tempat tanggal lahirnya Boyolali 14 Juni 78. Betul. Agama Islam, alamat Arsopuro Kirom. Arsopura, Pak.
Oh, Arso Pura ya. Ya. Saya ingatnya Boyolali jadi Puro gitu ya. Ada Arso, ada Pura. Oke. Interupsi Ketua. Ya. Saya usul kalau memang dimungkinkan ya, kita bicara mengenai daerah-daerah yang remote islands, daerah yang jauh dari kita. Sehingga bayangan kita pun tidak sampai ke sana. Yeah. Apakah dimungkinkan majelis atau KPU menyediakan satu peta besar tentang Indonesia ini? Kalau nggak punya bayangan kan ya. Saudara katakan Boyolali itu daerah Purworejo, daerah di sana di Papua begitu banyak. Mungkin nggak ada satu peta besar yang kita bisa melihat di mana itu. Oke, nanti akan kami sampaikan kepada Ketua untuk dipertimbangkan usul Anda. Saya lanjutkan, Saudara Imawan. Saudara Ketua KPU Kabupaten Kirom. Bukan Yang Mulia, saya anggota KPU. Anggota KPU, ini salah lagi nih. Anggota ditulis ketua. Honornya aja lain ini. Saudara Imawan, saudara diminta untuk menjelaskan soal rekap di tingkat Kirom. Silakan. Ada hal spesifik barangkali yang akan saudara terangkan? Terima kasih. Rekapitulasi di Kabupaten Kirom dilaksanakan hari Rabu tanggal 16 Juli tahun 2014 jam 11 kita mulai. Oke, terus? Hadir di rekap itu Bapak Bupati yang diwakili asisten 1, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Pak Panwaslu Kabupaten Kirom, Panitia Pemilihan Kecamatan di seluruh Kabupaten Kirom, 7 distrik, kemudian saksi pasangan calon nomor urut 1 dan 2. Ini Panwas? Panwaslu hadir. Lengkap berarti? Lengkap ya? 3 orang. Oke. Kalau itu lengkap kan normal, nggak ada masalah. Ada hal khusus yang ingin saudara jelaskan? Dalam rekapitulasi di tingkat kabupaten, tidak ada masalah. Cuma pada saat terakhir mau tanda tangan, mereka tidak mau menandatangani. Tapi sudah penandatanganan itu kan biasanya ditutup dulu, baru ditandatangani begitu? Iya. Ini sudah ditutup, tinggal sesi penandatanganan. Iya. Siapa yang keberatan? Waktu pleno berjalan, ya sedikit ada mungkin salah tulis angka, harusnya 3 ditulis 2 disebut oleh PPD, kan wajar kalau diinterupsi. Oh, enggak usah dinilai wajar apa enggak, biar dunia yang menilai. Bukan, maksudnya Anda mungkin salah ketik aja. nyebut, Ya. Sudah, kita koreksi benar. Oke. Kemudian tidak ada permohonan pengaduan, kita sampaikan ada DB2 mau diisi? Tidak. Tidak. Ya. Kemudian terakhir setelah ditutup, Pak, saat tanda tangan, mereka bilang saya, Mas kalau nggak tanda tangan nggak apa-apa toh. Loh, kenapa nggak mau tanda tangan? Karena dari atas bilang nggak usah tanda tangan. Oh gitu. Seperti itu jawabannya. Apa ada alasan kok diperintahkan nggak tanda tangan? Kenapa gitu kan? Ada pertanyaan begitu nggak dari Anda? Saya cuma tanya terakhir, loh ngapain nggak boleh tanda tangan ya? Ngapain itu kan kalau di sini, kalau di sana kan kenapa gitu kan? Kenapa nggak tanda tangan? Jawabannya suka-suka saja. Oh, suka-suka saja. Iya, seperti itu. Cukup ya, itu aja ya. Soal rekap, masih ada yang ingin saudara jelaskan? Terakhir begini Pak, ini Yang Mulia. Ini sebentar, ada dari Yang Mulia Hakim Muhammad Alim tanya, itu yang tidak menandatangani satu saksi apa dua-duanya? Satu nomor saksi pasangan nomor 1. Oh, yang satunya lagi tanda tangan. Tanda tangan. Kalau menurut Pak Alim itu tidak mereka namanya, cuman satu kok mereka gitu ya gitu. Cukup ya. Sekarang ada tambahan sedikit. Oke. Tambahannya apa? Kemarin saya dengar itu yang diprotes tentang rekap di kantor KPU dari distrik. Dari distrik. Iya. KPU provinsi. Kabupaten. Kabupaten. Ya. Terus?
Jadi tanggal 3 Juli saya sudah berangkat ke distrik terjauh di Kerem, namanya distrik Towe, itu harus naik pesawat capung. Iya. Di daerah sana tidak ada sinyal, tidak ada komunikasi. Saya balik ke Kabupaten Kerem itu tanggal 11 hari Jumat. Jadi tidak ada komunikasi perjalanan pemilu di Kabupaten Kerem. Setelah sampai di kantor baru saya tanya dengan teman-teman, pemilu aman-aman aja. Oke. Enggak, tadi kan ada distrik yang rekapnya di kabupaten. Ya, distrik terjauh yang saya datangi ini rekapnya di kantor KPU. Oh gitu. Ya itu artinya benar adanya. Ya. Tadi Patrick kan mau menjelaskan juga, diminta juga Anda menjelaskan mengapa di kabupaten. Ya. Apa karena soal sinyal-sinyal tadi? Bukan Pak, karena persoalan transportasi. Oh. Karena harus menggunakan penerbangan. Oh. Ya, itu ada 7 titik, 7 titik penerbangan di distrik Towe, dan 1 kali terbang hanya bisa melayani 2 titik. Dan 1 hari cuma bisa melayani 3 kali penerbangan. Dan itu tidak semuanya bisa melayani untuk Kerem, ada Kabupaten Pegunungan Bintang, kabupaten yang lainnya. Oke, sehingga apakah ketika Anda menetapkan atau bagaimana kok sampai disepakati di Kerem itu inisiatif siapa? Selama ini proses di distrik Towe rekapitulasinya selalu di kantor KPU. Oh, jadi ini meneruskan yang sudah biasa saja. Gitu. Oke. Dan ada yang keberatan nggak ketika di Kerem? Mereka yang hadir malah saksi pasangan nomor urut 1 untuk pada rekap itu, dan mereka menandatangani formulir DA1. Keberatan enggak? Tidak. Oke. Menandatangani formulir DA1. Oke, dan tidak keberatan. Tidak keberatan. Oke. Sekarang kalau soal rekap sudah selesai, Anda diminta oleh termohon untuk menjelaskan soal DPT. DPT kok diminta menjelaskan ini ada soal apa sih? Kalau jumlah DPT kan bisa dibaca itu sebenarnya. Di sini ditulis 46770. Bagaimana yang betul bagaimana? Betul itu Pak, 46770. Jadi tidak ada masalah dong? Tidak ada masalah tentang DPT. DPKTB ada? DPKTB ada sedikit. Oh, silahkan diteruskan aja. DPKTB-nya berapa, DPTB-nya berapa, meskipun bisa dibaca sebenarnya di dokumen. Tapi ini kok diminta menjelaskan itu bagaimana? Jadi di Kabupaten Kerem itu DPTB-nya 33, DPTB. Ya, TB ya ini. Ya, terus DPK-nya 118. K 118. KTB? DPKTB 524. Oke. Ada yang mempersoalkan soal TB, K, dan KTB ini? Tidak ada. Sampai penghitungan terakhir? Tidak ada. Sampai di provinsi juga tidak dipersoalkan. Sampai di provinsi enggak ada? Enggak ada. Di tingkat nasional? Saya tidak tahu karena saya nggak ngikuti. Oh, nggak ngikuti ya? Iya. Oke. Cukup ya? Terima kasih. Sekarang yang terakhir, Anda diminta untuk memastikan penjelasan apakah di situ menggunakan sistem coblos apa noken pemilunya? Menggunakan coblos, Pak. Coblos ya, pasti ya? Pasti. Oke. Cukup. Ada hal lain lagi yang ingin saudara terangkan? Terima kasih, tidak ada. Cukup, terima kasih saudara. Ini ada tambahan dari Yang Mulia Hakim Arief Hidayat. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, saya akan minta penegasan saudara sehubungan dalil pemohon. Tadi menyangkut distrik apa? Towet. Towe, Pak. Towe. Distrik Senggi gimana? Sama? Distrik Senggi beda, Pak. Bedanya? Distrik Senggi itu bisa menggunakan mobil. Hanya 1 TPS yang dicangkokkan ke Towe, yaitu TPS 2 Usku. Ini betul semuanya di distrik itu dilakukan penghitungan untuk distrik Senggi hanya satu TPS itu yang ikut kami ke Towe. Yang ikut ke Towe, ya? Yang ikut direkap di kabupaten. Oh. Ini ada dalil di situ sebetulnya di 2 distrik tadi, 1 di TPS Senggi yang 1 TPS, Ya. yang lain di distrik Towe. Dilakukan pencoblosan enggak sih? Kok kenapa dihitung itu? Dilakukan pencoblosan enggak? Dilakukan pencoblosan. Oh, pencoblosan. Jadi setelah dilakukan pencoblosan di distrik Towe,
semuanya diangkut ke kantor KPU, dihitung di tingkat KPU ya? Iya. Oh gitu ya. Jadi benar bahwa di situ ada pencoblosan sebetulnya. Ada. Kemudian yang untuk distrik web dan distrik waris gimana? Distrik web dan distrik waris itu bisa transportasi darat menggunakan mobil. Betul, pada waktu rekapitulasi tidak ada pemberitahuan sehingga pasangan gimana? Saksi pasangan nomor 1 hadir nggak di? Yang web dengan web dan waris. Itu ini, mau bingung, PPD-nya bingung di mana alamatnya pasangan itu Pak. Jadi pemberitahuannya. Oh jadi pasangan nomor 1 memang saksinya nggak hadir ya? Nomor 2 juga nggak ada. Oh gitu. Jadi dua-duanya tidak hadir. Iya. Itu disengaja atau tidak memang? Diundang atau tidak? Saya tanya kepada pasangan nomor 1 sudah dikasih mandat, tapi tidak sampai tempat tujuan. Jadi yang hadir pada waktu rekap siapa? Panwas hadir? Di tingkat distrik? Ya. Di tingkat distrik ya otomatis Panwas hadir. Di tingkat KPU-nya? Hadir. Ada juga ya? Ada ya. Oh, baik, terima kasih. Cukup, terima kasih saudara. Sekarang nomor 6 saudara Ham Nawipa. Silakan. Saudara Ham Nawipa, tempat tanggal lahir saudara di Pasir Putih 11 Februari 81. Pakai aja. Saudara petugas. Benar ya? Benar. Agama Kristen, tinggal di Jalan Tembagapura, RT 1, RW 1, Nabire. KTP-nya Nabire, Pak. Oh, sebentar. Ya. KTP-nya Nabire. Iya. Nah, tapi tinggalnya di mana? Itu di Paniai. Di Paniai ya? Tugasnya di Paniai, KTP-nya di Nabire. Oke, Ya. tugasnya di Paniai. Saudara Ketua KPU Kabupaten Paniai. Paniai. Tadi banyak disebut-sebut oleh Patrick untuk menjelaskan soal-soal tertentu ya. Sekarang ini 7 poin Anda diminta menjelaskan soal ini. Supaya tidak lupa, satu-satu aja deh. Sekarang, pelaksanaan rekap di tingkat Kabupaten Paniai, ada hal apa yang ingin saudara jelaskan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten pada tanggal 15 Juli tahun 2014 kami sudah berjalan lakukan dengan aman. Tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Ada keberatan? Tidak ada. Ada yang tidak hadir? Yang hadir, semua hadir. Kelima anggota. Artinya semua yang punya kepentingan, peserta, pengawas, penyelenggara hadir semua? Penyelenggara hadir, pengawas Panwas hadir, peserta kemudian pemilu, saksi dari pasangan calon hadir. Oke. Kemudian PPD hadir juga hadir, ya. Hadir nah, juga. PPD kan penyelenggara juga kan, hadir juga ya. Oke, karena rekap di kabupaten itu kan PPD yang hadir kan. Iya. Oke, sekarang kalau nggak ada masalah selesai ini. Sekarang soal DPT Paniai, ini saudara diminta menjelaskan jumlahnya sudah ada ditulis di sini 90.632, benar? Benar Yang Mulia. Ada hal apa lagi yang ingin saudara terangkan kaitannya dengan jumlah yang seperti itu? Atau ada hal apa mengenai DPT? Tidak ada. Tidak ada. Oke, lanjut kalau begitu. Soal sistem pemilunya, apakah coblos atau noken? Ya, soal sistem yang dilakukan di lapangan itu ada sistem ikat dan sistem noken. Sistem ikat sendiri, noken sendiri? Tidak, sistem ikat itu kesepakatan musyawarah masyarakat di tempat. Dan noken sama itu ya? Noken sama ya? Sama dengan itu, akhirnya noken itu kan tas itu ya? Iya. Oke, lalu ada yang coblos juga? Kelihatannya kemarin
Noken semua ada 4 TPS yang distriknya dekat itu sudah coblos. Oh sudah, hanya Iya. 4 TPS yang 4 coblos. TPS saja. Saudara bisa sebutkan yang coblos itu TPS mana saja? Cuma 4 kan? TPS Enaro Tali, kemudian TPS 1 Madi, TPS 2 Madi, dan TPS Aikai. Aikai ya. Iya. Oke. Yang lainnya Yang Noken. lainnya sistem Noken. Noken itu kan antara lain syaratnya mesti dibikin berita acara. Ada berita acaranya setiap TPS itu? Ada. Oke. Ada yang keberatan dengan sistem yang ditempuh oleh masyarakat di tempat saudara itu tadi? Tidak ada. Dari pasangan calon tidak ada? Tidak ada. Oke. Cukup ya soal itu. Sekarang akan lanjut ke yang menggunakan suara, hak suara. Itu di sini dituliskan 100%. Tadi DPT-nya 90.632, menggunakan semua dari 90.632 itu. Benar? Ulangi Yang Mulia. Tadi kan DPT-nya 90.632. Iya. Lalu yang menggunakan hak suara itu juga sejumlah itu juga. Iya, betul. Lalu jumlah suara sahnya berarti sama. Sama. Oke. Lalu perolehan suaranya untuk nomor 1 berapa? Saudara ingat? Perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 7662. Oke. Terus nomor 2? Pasangan nomor urut 2 82970. Oke. Itu rekapnya tanggal berapa? Rekapnya tanggal 15 Juli tahun 2014. Juli ya? Juli. Oke. Di sini saksi-saksi ada semua? Saksi ada? Dan mengajukan keberatan apa tidak? Tidak. Oke. Cukup kalau begitu keterangannya. Ada hal yang saudara perlu tambahkan? Tidak ada. Dari Yang Mulia? Silahkan. Ya, konfirmasi lagi. Saksi-saksinya mereka tidak keberatan semua? Saksi-saksinya tidak keberatan, Bapak? Tidak ada. Tapi mereka tanda tangan? Mereka tanda tangan. Saksi nomor 1 dan nomor 2? Saksi nomor 1, nomor urut 1, Aminata Pudiai, tanda tangan pada saat rekapitulasi perhitungan suara di kabupaten. Kemudian saksi pasangan nomor urut 2, Mary Tebai, pernah tanda tangan berita acara. Oke, ya makasih. Iya, saudara saksi, saya ingin tanya bagaimana masalah distribusi logistik, apa itu sampai ke seluruh TPS-TPS atau ada yang bermasalah? Masalah distribusi logistik sudah sampai ke TPS. Apa ada TPS yang nggak menerima? Ada pengurus penyelenggara yang menerima, tapi tingkat penyelenggara sudah tarik kembali ke tingkat distrik untuk lakukan coblos di tingkat distrik. Artinya ada TPS yang tidak sampai suaranya. Sudah. Saudara bisa ceritakan di TPS mana saja? Yang tadi 4 TPS itu sudah, rata-rata semua TPS itu sudah distribusikan logistiknya. Apakah di semua TPS dilaksanakan pemilu? Pemilu untuk kesepakatan yang mereka sudah lakukan, tapi pengurus mereka sudah catat berita acaranya itu sudah ada. Ya, memang tadi disampaikan dilaksanakan di distrik ya. Iya. Artinya ada juga di kampung yang tidak dilaksanakan ya, tapi langsung ke distrik. Iya. Itu Awabutu masuk daerah, saudara? Awabutu itu masuk. Masuk. Kemarin Novela cerita di sini. Iya. Bahwa di kampung dia tidak ada pemilu. Bagaimana menurut saudara? Novela waktu itu saya membatas sedikit, Yang Mulia izin, bahwa di tingkat
rekapitulasi kabupaten, Ibu tidak hadir. Bukan. Iya. Dia hanya menyaksikan, mengatakan bahwa di kampung dia, Awabutu, tidak ada pemilu. Iya, benar. Kemudian kemarin juga ditanya apakah di distrik dilakukan. Dia tidak menjawab. Ya, karena logistik sudah ditarik kembali. Di kampung Awabutu juga tidak dilakukan untuk pemilihan. Artinya memang betul di kampung Awabutu tidak dilakukan pemilihan. Betul, mereka sudah tarik kembali ke distrik. Ditarik ke distrik. Ke distrik lalu mereka lakukan. Ini harus kita clearkan ya. Di distrik apa itu? Di distrik Paniai Timur. Paniai Timur. Iya. Jadi masyarakat yang ada di kampung Awabutu melakukan pelaksanaan pemilihan umum di distrik. Iya. Itu apakah dihadiri oleh kedua pasangan saksi? Di tingkat distrik itu kan mungkin masyarakat yang hadir, tapi kedua pasangan calon itu mungkin belum. Apa ada keberatan dari Panwas lapangan? Tidak ada. Apa disetujui pelaksanaan itu di distrik? Setujui. Disetujui. Panwas apakah juga hadir menurut informasi? Hadir. Hadir. Jadi tetap dilaksanakan, tapi memang bukan di desa itu, tetapi di distrik. Di distrik, betul, Yang Mulia. Begitu ya? Iya. Ya, oke, Mas. Tapi itu tetap noken ya, semua tetap noken semua. Oke, ada pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Aswanto. Cukup. Cukup, terima kasih Saudara. Terima kasih Yang Mulia, waktu kami kembalikan. Sekarang Saudara Yanes Alitnu. Bacanya gimana ini? Benar saya bacanya ini ya. Yanes saja deh yang mudah. Saudara Yanes, tempat tanggal lahir Arik Balek. Benar Yang Mulia. 5 Mei 79. Benar. Agama Kristen Wambalfak Abinahu Yalimo. Benar. Saudara Ketua KPUD Kabupaten Yalimo. Benar Yang Mulia. Ini saudara diminta untuk menjelaskan 7 poin supaya nggak lupa seperti kawan-kawan saudara tadi satu-satu. Yang pertama soal rekapitulasi di Yalimo, ada hal khusus yang ingin saudara jelaskan di sini. Oke, baik Yang Mulia. Ya. Rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Yalimo dilaksanakan tanggal 16 Juli, tempat di Aula Pemda, dihadirkan Panwas Kabupaten, saksi pasangan calon nomor 1 dan nomor 2, dan dihadiri Pemda, dalam hal ini Wakil Bupati, Sekda, Asisten 1, dan Kepala Kesbangpol. Itu unsur-unsur yang hadir dalam rapat pleno. Ya. Ada masalah yang berkembang di situ, yang kemudian bagaimana saudara menyelesaikan terkait dengan soal rekap itu, ada tidak? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Semua saksi tanda tangan? Semua saksi tanda tangan. Semua yang berkepentingan untuk rekap itu hadir, penyelenggara, peserta, pengawas, Pemda misalnya atau Muspida hadir? Hadir. Oke. Cukup ya? Cukup. Soal DPT, di sini disebutkan di Yalimo itu 67.863 suara, benar? Benar Yang Mulia. Ada hal apa yang ingin saudara tambahkan tentang informasi DPT ini? Ada hal lain? Apa cukup itu saja? Cukup. Terima kasih. Sekarang soal penggunaan sistem pemilu. Coblos, noken atau ikat? Coblos. Coblos, oke. Kemudian yang menggunakan hak suara
Di sini diterangkan 67.682 benar? 62. Saya ulangi ya. Ya. 67.682. Yang betul seperti apa? Yang betul, saya baca yang mulia, mohon izin. Ya, silakan. Yang betul 67862. Ini terbalik ya. 86. Kemudian yang tidak sah hanya ada satu suara benar. Benar yang mulia. Kemudian soal rekap, tanggal berapa saudara menyelenggarakan rekap? Tanggal 16 Juli. Tadi saudara sudah menyebutkan di Pemda katanya ya? Aula Pemda. Aula Pemda. Lalu perolehan suaranya bagaimana? Nomor 1 berapa? Nomor 1 17812. Oke, nomor 2? 50050. Tadi saudara sudah menyebutkan semua pihak hadir termasuk peserta. Apakah saksi peserta nomor 1, nomor 2 ada yang mengajukan keberatan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Ini kan di tingkat kabupaten. Di tingkat yang lebih rendah, misalnya di distrik, ada yang keberatan-keberatan yang muncul di sidang rekap di kabupaten? Baik, Yang Mulia, mohon izin saya jelaskan sedikit. Ya. Kami jujur sampaikan Ya. Keterangan, kesaksian bahwa Ya harus jujur memang. Ya. Terus? Kabupaten Jalimo itu di tingkat distrik itu tidak ada saksi yang hadir. Tidak ada. Semua di PPD tidak ada yang hadir. Tidak ada, dan kemarin dari saksi pemohon sampaikan bahwa di sana ada saksi, itu tidak benar. Sejujurnya mereka tidak ada saksi. Oke, 1 poin ya. Kemudian kalau di tingkat kabupaten sendiri bagaimana? Di tingkat kabupaten sendiri hadir dan Hadir, ada ya. saksi. Di sini tergambar, ini sesuai dengan permintaan termohon sudah kami tayangkan. Ini ada 4 distrik ya, benar ya? 5 distrik. 5 distrik, yang satunya di mana? Oh, apa itu? Pemekaran. Pemekaran ya? Ada yang, ya, saudara bisa baca juga kan? Ada yang nggak masuk di gambar ini? Di atas ini, di atas ini. Distrik yang mulia maksudnya? Ya, Okay. ada distrik, saya bilang 4, saudara bilang 5. 5 benar. Yang pertama distrik Elelim. Ya, sini ada. Yang kedua Aplapsili. Oke. Yang ketiga Abenaho. Yuk. Yang keempat Walarek. Oke. Yang kelima Benawa. Oke. Semua tidak ada saksi. Semua tidak ada saksi. Baru di tingkat kabupaten ada saksi. Ada saksi, itu pun kita yang berusaha sampai cari dan kasih undangan untuk hadir. Oke. Pertanyaan penting juga, mengapa tidak ada? Itu ada pada tim sukses. Oh, jadi saudara Kan tidak tim sukses bisa. yang harus ditugaskan untuk mereka hadir. Oh, gitu ya. Bukan kita. Oke. Tapi kewajiban saudara kan mengundang. Sudah diundang juga oleh PPD. Benar yang mulia, kami sampaikan dan diumumkan melalui RRI, tim sukses kalau jika ada segera laporkan ke kami supaya koordinasi setiap tahapan yang berlangsung. Itu yang kami lakukan. Oke. Cukup kalau begitu ya? Cukup? Cukup. Terus mungkin ada, mohon izin saya bisa tambahkan. Oh, itu ada tambahan. Apa tambahannya? Tambahannya terkait dengan Ibu Betty sampaikan itu, Iya. terkait dalil yang disampaikan oleh pemohon, pendistribusian logistik tidak dilakukan, dan itu tidak benar. Kami lakukan pendistribusian logistik. Ya. Cara yang kami lakukan adalah titik yang susah dijangkau melalui jalan darat menggunakan pesawat. Oke. Dan satu distrik itu pakai 3 titik, cepat untuk drop
distriknya itu ke PPS. Oke. Dan itu yang kami lakukan. Oke. Kemudian yang pakai kendaraan kita tetap lakukan. Oke. Dan yang benar adalah kita lakukan pendistribusian logistik. Kalau begitu tambahan sudah selesai? Ya, terima kasih. Cukup, terima kasih. Oke. Sekarang Saudara Adam Arisoy. Saudara Adam Arisoy, saya cek dulu identitas saudara. Tempat tanggal lahir Kurudu 17 Desember 68. Ya. Ini kok orang Papua suaranya pelan baru kali ini saya dengar. Agama Kristen, tinggal di Jalan Ardipura 1 Laba-Laba RT 1 RW 3 Kelurahan Adipura, benar? Benar yang mulia. Oke. Saudara ketika Pilpres ini sebagai Ketua KPU Provinsi Papua. Benar yang mulia. Oh tadi yang disebut-sebut Patrick gitu ya? Ya mulia. Oke. Saudara secara spesifik di sini diminta oleh termohon untuk menjelaskan dua hal. Soal proses pemilihan dan soal rekap. Silakan dimulai yang pertama, pemilihan. Ya, baik yang mulia. Proses pemilihan untuk Pilpres khusus untuk Papua berjalan sebagaimana yang sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan. Untuk logistik, dalam upaya mengingat geo Papua yang sangat sulit sekali, untuk logistik didahulukan untuk Papua. Dan lewat daerah pemilihan yang telah kami tetapkan untuk Provinsi Papua, sehingga KPU Papua, khusus saya sebagai ketua, memerintahkan semua teman-teman komisioner untuk memantau secara langsung distribusi logistik yang kita proses siapkan. Ini, proses ini yang saudara dahulukan mengingat geo Papua yang seperti itu, maka soal logistik menjadi perhatian utama saudara, sehingga saudara menugaskan antara lain Patrick tadi untuk memonitor. Dari keterangan Patrick tadi itu kan kolega saudara di provinsi ya. Apa hal yang tercecer yang tidak dijelaskan tapi penting buat saudara untuk ditambahkan? Ada hal yang penting untuk saudara tambahkan? Ya, jadi dalam proses ini kami lebih mengutamakan logistik itu harus tiba pada titik-titik yang telah dijadwalkan. Jadi di samping mengirim, dimonitor terus begitu ya? Ya, kita monitor sampai kepada rekapan terakhir pada tingkat KPU Kabupaten Kota. Ya. Dan kita perintahkan mereka untuk segera merapat ke Provinsi Papua paling lambat tanggal 17, dan kita membuat tim jemputan sehingga semua rekapitulasi perolehan suara sebelum disampaikan di dalam rekapitulasi tingkat Provinsi Papua telah diblokir oleh tim KPU Provinsi Papua, sehingga tidak terjadi kesalahan rekapitulasi di saat pembacaan rekapitulasi di tingkat Provinsi Papua. Oke, itu yang saudara. Ini sudah poin kedua sudah saudara sampaikan juga. Ada hal lain yang ingin saudara tambahkan berkaitan dengan dua-duanya, pemilihan dan rekap? Ya baik, mungkin saya bisa sampaikan tentang rekapitulasi di tingkat provinsi. Memang di dalam rekapitulasi khusus untuk C2 itu dari pasangan nomor urut 1 mengkomplain ada beberapa daerah yang dikomplain, yaitu ada sekitar 10 kabupaten, yaitu Yahukimo, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Tolikara, Duga, Paniai, Dogiai, Deyai, dan Intan Jaya, dengan persoalannya masing-masing. Yang bisa dapat kami selesaikan pada hari rekapitulasi tingkat rekapitulasi di Provinsi Papua adalah Kabupaten Yahukimo. Nah, di sana ada terjadi selisih suara
yang di selisih suara yang ada di Panwas Kabupaten Yaukimo dan penyelenggara saksi. Oh, saksi. Ya, dan saksi. Itu kan ada tidak sesuai dengan apa yang direkap oleh KPU Kabupaten Yaukimo pada waktu itu. Sehingga di saat itu juga kami lakukan perubahan dan selesai. Dan selesai pada waktu itu. Bagaimana dengan 9 kabupaten yang lain? 9 kabupaten yang lain, menurut saksi Pak Waluyo yang kemarin, mereka menyampaikan bahwa informasi yang mereka dapat itu dari saksi mereka di tingkat bawah, dan mereka sampaikan bahwa di saat mereka sampaikan informasi bagi kami di KPU Provinsi Papua itu mereka menyatakan bahwa kami masih menunggu bukti dari teman-teman kami di KPU Kabupaten Kota, sehingga di dalam form DC1 ini mereka cuma mengisi persoalan-persoalan yang terjadi. Saya sampaikan untuk mereka bahwa oke, silakan Anda boleh komplain, silakan, tapi buktinya ada tidak? Bahwa memang di kabupaten, mereka menyatakan bahwa di Kabupaten Pegunungan Bintang, KPU-nya tidak mengundang saksi. Saya mempertanyakan kepada teman-teman KPU Kabupaten Pegunungan Bintang bahwa kalian ada melakukan mengirim undangan kepada para saksi untuk hadir di dalam rekapitulasi. Mereka sampaikan bahwa kami sudah mengirimkan undangan, bahwa tanggal 16 kami lakukan rekapitulasi karena kami juga harus ada di Jayapura untuk menyampaikan ini kepada KPU Provinsi Papua. Ternyata dalam rekapitulasi tidak dihadiri oleh tim pasangan calon presiden nomor urut 1. Jadi ada hal-hal teknis yang mereka sampaikan kepada kita pada waktu itu. Saudara berlanjut, paling tidak tadi kan saudara sudah cerita tentang menerangkan tentang 2 kabupaten, Yahukimo dan Pegunungan Bintang. Saya ingin memperoleh gambaran dari 10 kabupaten itu kalau dibagi 2 begitu. 1 keberatan soal proses, yang kedua keberatan soal hasil rekap. Itu ada enggak bisa saudara petakan mana yang dari 10 itu yang keberatan soal proses dan mana yang soal hasil? Ada enggak? Ya, apa semuanya soal proses? Tadi yang saya dengar tadi dua-dua tadi soal proses. Ya, jadi yang lebih banyak mereka persoalkan pada rekapitulasi di tingkat provinsi adalah soal sistem noken. Oh, soal sistem Kalau noken. Sistem noken mungkin saya tidak menjelaskan itu secara lebar karena kita hadirkan saksi ahli kita yang akan menjelaskan bagaimana sistem pengguna noken di Pegunungan Tengah sejak pemilu pertama tahun 71. Nanti akan dijelaskan lebih jelas. Dan secara faktual tadi beberapa KPU kabupaten sudah menjelaskan juga soal apa itu noken, bagaimana filosofinya dan seterusnya nanti ahli akan menjelaskan. Memang iya. Jadi keterangan saudara sudah cukup ini. Saya nambahkan sedikit. Ada mau tanya. Silakan. Saudara saksi Pak Adam Arisoy. Saudara Ketua KPU Provinsi ya? Ya, benar ya mulia. Dalil permohonan pemohon itu mengatakan bahwa KPU itu sebagai penyelenggara negara, sebagai penyelenggara pemilihan umum tidak mandiri, ya, karena ada intervensi. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, baik. Terutama di sini disebutkan secara gamblang di dalam permohonan pada halaman 170 ada intervensi yang juga dilakukan oleh kepolisian di wilayah tersebut. Bagaimana? Saudara KPU. Baik, yang mulia perlu saya jelaskan. Dalam proses tahapan ini, KPU seorang diri tidak mungkin melaksanakan pemilu ini. Bersama Panwaslu kan tidak mungkin. Kita sebagai warga negara, ada TNI Polri yang ikut mendukung proses ini. Jadi saya membantah itu. Bahwa di Papua, kalau seandainya itu cuma KPU dan Panwas, proses distribusi logistik tidak mungkin berjalan maksimal kalau tidak didorong oleh teman-teman kita Polri dan TNI. Saya membantah itu. Karena kami cukup dibantu, cukup banyak sekali oleh teman-teman kita TNI Polri. Bagaimana proses logistik ini bisa sampai kepada titik yang kita tuju? Inti dari yang akan Anda sampaikan. Di setiap
airport di mana? Saya ingat persis, tanggal 8 saya ada di Kabupaten Jayawijaya. Mengecek secara langsung untuk semua kabupaten di Jayawijaya logistik. Bagaimana ada Kapolresnya, bagaimana ada Padandimnya. Mereka datang karena ada saya sebagai Ketua KPU Provinsi Papua yang hadir di Pegunungan Tengah untuk menyaksikan bagaimana logistik itu didistribusikan. Mereka mengambil bagian di dalam itu, memberikan semangat bagi penerbangan untuk segera cepat melakukan distribusi kepada tiap distrik yang ada. Jadi tidak intervensi tapi mensupport, ya, mendukung, terutama pada pelaksanaan distribusi logistik. Ya, benar Yang Mulia. Terima kasih. Ada satu lagi dari Yang Mulia. Saya juga ada, Pak. Anwar. Silakan. Sebentar. Terima kasih. Masih ada pertanyaan saya tadi belum dijawab oleh Ibu Betrik. Katanya itu jatahnya Ketua KPU untuk menjawab. Ya, masalahnya ringan saja sebenarnya. Ya, baik Yang Mulia. Jumlah DPT Papua berapa? Ya baik, jumlah DPT Papua 3.238.288. Ulangi, 3 juta. 3238288. Ya. Yang memilih? Yang memilih pada tanggal 9 279.867. Suara sah? Ada? Baik Yang Mulia, mungkin saya bacakan secara keseluruhan. Enggak, itu aja yang sah. Atau silakan baca secara keseluruhan. Ya, baik, mungkin saya bisa bacakan Yang Mulia bahwa data pemilih untuk Provinsi Papua, ya, secara keseluruhan yaitu DPT-nya itu 3.238.288 dan DPTB-nya itu 2.260 dan DPK-nya 1.897 dan DPTKB-nya 2.8.395. Di dalam pelaksanaan pemilihan kemarin tanggal 9, pengguna hak pilih DPT 28011011718, DPTB-nya 2103103, DPK-nya 1051, DPKTB-nya 28373. Suara sah. Ya, data suara sah dan tidak sah, jumlah suara sah 2795867. Jumlah suara tidak sah 37378. Jumlah suara sah dan tidak sah 2833245. Dengan rincian perolehan suara bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Provinsi Papua, yaitu Prabowo Hatta 769.132 dan Joko Widodo Yusuf Kala 2026335 dengan jumlah 27995.867. Ya, terima kasih. Saya mohon izin mau kembali ke saksi Didimus Dogomo, masih ada hal yang menggantung. Silakan. Jadi ini yang KPU provinsi sudah cukup. Untuk saya. Dari sini. Kalau sudah cukup, ini ada satu lagi dulu. Untuk provinsi. Oh, nanti ini. Sekalian berdirinya gitu loh maksudnya. Silakan. Terima kasih. Yang Mulia. Dan Ibu Maria. Ya, terima kasih Pak Ketua. Saya mohon klarifikasi dari KPU provinsi. Apakah benar bahwa 14 kabupaten itu tidak ada
pemilihan umum. Karena ini didalilkan oleh pemohon di 14 kabupaten tersebut di pegunungan, dan di sini justru ada penulisan dengan huruf tebal, ya. Tapi pada pemilihan presiden dan wakil presiden kali ini, musyawarah di tingkat kampung dan distrik tersebut tidak dilakukan karena intervensi penyelenggara pemilihan presiden dan wakil presiden atau termohon, dan juga kepolisian di wilayah tersebut. Sehingga dalam prakteknya termohon sebagai penyelenggara langsung memberikan suara kepada capres nomor urut 2 dan tidak bersikap sebagai lembaga negara yang nasional, tetap dan mandiri. Tadi kalau Bapak mengatakan bahwa tanpa bantuan TNI Polri itu Papua tidak dapat melaksanakan pemilu, apakah ada aparat Pemda atau jajaran di Pemda yang mengintervensi pemilu ini? Terima kasih. Baik, Hakim yang mulia, seperti tadi saya katakan bahwa untuk 14 kabupaten dinyatakan tidak melakukan pemilihan. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa saya membantah itu. Karena tanggal 8 saya berada di Jayawijaya. Saya mengecek langsung logistik untuk Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Duga, Kabupaten Lanijaya. Dan pada waktu itu semua logistik di drop ke titiknya masing-masing. Dan saya beranggapan bahwa tidak ada intervensi dari siapapun. Dan pemilu pada tanggal 9 berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Dalam arti bahwa proses pemilihan itu berlangsung dari tingkat TPS. Demikian yang mulia. Dari aparat Pemda tidak ada juga pengaruh? Tidak ada yang intervensi. Terima kasih. Saudara Adam Arisoy, ini kita ketemu untuk kesekian kalinya. Ya, yang mulia. Waktu pileg juga kita sering ketemu ya, jadi sudah kenal baik. Saya ingin tanya, waktu rekapitulasi di tingkat provinsi, apakah Bawaslu hadir? Itu dulu. Ya, pada waktu rekapitulasi di tingkat provinsi tanggal 18 sampai 19, teman-teman kita dari Bawaslu hadir. Apakah ada rekomendasi dari Bawaslu pada saat itu disampaikan kepada saudara? Ya, baik yang mulia. Dalam proses pemilihan Pilpres kemarin untuk Papua, khusus rekomendasi yang kita terima adalah tentang Dogiai. Dan Dogiai itu rekomendasi yang diterima, yang disampaikan oleh teman-teman kita Dogiai, rekomendasi yang diterima itu mereka terima pada tanggal 16. Di saat mereka sudah selesai melakukan rekapitulasi untuk tingkat KPU Dogiai. Sehingga persoalan ini dibawa ke KPU Provinsi Papua pada waktu itu dan dapat dijelaskan kepada kita semua dan kepada Bawaslu di Provinsi Papua, sehingga seketika itu juga kami lakukan koordinasi ke tingkat atas bagaimana tentang 2 distrik yang dinyatakan bahwa tidak terjadi pemilihan. Mungkin seperti begitu. Jadi untuk daerah atau kabupaten-kabupaten lain pada waktu itu tidak ada rekomendasi, khusus cuman satu saja, yaitu Kabupaten Dogiai. Jadi rekomendasi hanya untuk Kabupaten Dogiai. Ya, jadi harus ada tegas, sementara untuk yang lainnya tidak ada ya? Iya. Tindak lanjutnya bagaimana dari KPU Provinsi? Tindak lanjutnya kita mengingat bahwa PSU itu adalah 10 hari, kita sudah berada di tanggal 18. Tidak mungkin lagi kita akan lakukan PSU. Karena kita lakukan PSU berarti kita kembali melaporkan itu kepada KPU RI untuk melakukan pencetakan surat suara. Dan kalau kita bawa dari kabupaten kota yang ada, juga sudah tidak ada waktu. Sehingga hal ini dari Bawaslu Papua dan KPU Papua, kita bersama-sama menyampaikan ini kepada KPU RI dan Bawaslu RI. Di saat rekapitulasi tingkat nasional dan di saat itu juga teman-teman kita dari Bawaslu RI, mereka menyatakan bahwa untuk 2 distrik itu jumlah pemilihnya dinyatakan 0. Ya, oke, terima kasih.
Terima kasih, Saudara. Tambahan sedikit. Oh, ada tambahan. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia, Saudara saksi ya. Saya ingin penegasan dari saudara kembali ke Kabupaten Pegunungan. Menurut keterangan saksi pemohon bahwa ada tahapan-tahapan pada tahapan pemilu presiden pada 10 kabupaten pegunungan itu yang tidak jalan. Memang kalau kita lihat ketentuan pasal 3 ayat 6, tahapannya banyak ya. Mereka mengakui bahwa ada tahapan, misalnya tahapan awal A, B, C, D, E itu jalan, tapi pada butir F, yaitu pemungutan suara pada tingkatan TPS itu tidak ada. Apakah ini karena persoalan noken atau persoalan lain? Sepengetahuan saudara. Baik, Yang Mulia, mungkin saya perlu jelaskan bahwa saya besar di Pegunungan Tengah. Saya pernah menjadi panwas di Kabupaten Yahukimo pada waktu itu. Dan saya pernah menjadi anggota KPU di Kabupaten Yalimo. Proses kehidupan teman-teman saya, saudara-saudara saya di Pegunungan Tengah saya pahami secara baik. Bagaimana menjelang pileg nanti atau pilpres. Kesepakatan untuk menyampaikan aspirasi itu sangat jelas. Sehingga pada tanggal 9 saya kembali ke Pegunungan Tengah untuk mengatur teman-teman saya untuk bagaimana logistik itu harus didistribusikan sampai kepada titik-titiknya, karena di sanalah masyarakat akan menyalurkan aspirasinya, entah itu melakukan lewat pemilihan langsung atau lewat sistem noken. Dan perlu saya jelaskan juga bahwa dalam proses noken di Pegunungan Tengah, selama 1 tahun kami menjadi anggota KPU Provinsi Papua, kami setelah melakukan upaya yang maksimal mungkin sehingga 2 kabupaten di Pegunungan Tengah, yaitu Pegunungan Bintang dan Yalimo, mereka sudah tidak lagi menggunakan noken, tapi melakukan pencoblosan langsung. Saya ingin ketegasan saja bahwa apa yang dijelaskan oleh saksi pemohon bahwa ada dari sekian tahapan yang tidak berjalan, yaitu pemungutan suara di tingkat TPS, menurut saudara itu tidak benar. Itu tidak benar. Baik, cukup. Terima kasih Yang Mulia. Cukup, terima kasih keterangan saudara dan silakan duduk. Terima kasih Yang Mulia. Dan waktu saya kembalikan pada Yang Mulia. Oh, ada, rupanya masih ada satu lagi. Silakan duduk Anda. Saksi Didimus tadi, silakan saudara Didimus, ada? Iya. Silakan Yang Mulia, mau ditanya apa dia? Terima kasih Yang Mulia, supaya lebih clear ya, lebih jelas. Rekapitulasi di Kabupaten Dogiai ya, itu tanggal 17. Benar Yang Mulia. Nah, sementara pilpresnya sendiri itu dilaksanakan tanggal 9. Lalu ada suara bupati tadi ya, mengenai uang itu berarti keluar ucapan itu setelah pilpres, kan begitu? Setelah pilpres, iya kan pada tanggal 17, iya kan? Setelah rekap kan, pada saat rekap paling tidak. Setelah rekap. Nah, sementara rekap di KPU kabupaten ya, itu didasarkan pada form DA1 ya, DA1 distrik ya. Benar Yang Mulia. Benar. Lalu bagaimana mungkin ya, atau apa bisa hal seperti yang disampaikan oleh Bupati tadi, kalau suara dikasih ke paslon nomor 1, kalau tidak dikasih maka tidak ada uang, walaupun kenyataan ternyata uang itu sebenarnya adalah uang hibah dari kabupaten ya, dari Pemda. Dari Kabupaten Pemda. Ya, terima kasih. Memang bisa begitu. Suara yang sudah direkap di kecamatan kemudian dialihkan ke pihak lain. Itu tidak punya hak
kami harus merombak. Maksudnya tidak diperbolehkan. Yang jelas benar memang. Ya, terima kasih. Cukup, terima kasih saudara. Baik, Yang Mulia. Dan saya kembalikan kepada Yang Mulia, Ketua. Baik. Ya, pemohon, termohon pihak terkait kita harus istirahat dulu untuk istirahat, sholat dan makan sampai jam 2. Setelah itu nanti kita lanjutkan lagi satu dari Papua dan ahli. Ya. Kemudian kesempatan bertanya kepada para pihak, setelah itu baru lanjut kepada provinsi yang lain. Baik, sidang diskorsing sampai pukul 14. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Kami informasikan bahwa persidangan akan diskors dan akan dilaksanakan kembali pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat siang.